Begitu gadis itu membuka kotak bekalnya, teman-teman sekelasnya mulai mengejeknya. Dibandingkan dengan makanan milik anak-anak lain, bekalnya terlihat sangat sederhana. Namun, ia tidak tahu bahwa kakak laki-lakinya melihat semua kejadian itu. Kakaknya segera berlari ke toko bahan makanan dan membeli semua bahan yang diperlukan untuk memasak. Sesampainya di rumah, ia mulai melakukan berbagai percobaan di dapur. Tidak peduli seberapa keras ia harus bekerja, ia ingin membuat bekal yang akan membuat semua orang iri kepada adiknya. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya ia berhasil membuat sesuatu yang lezat. Kemudian ia memutuskan untuk membuat hamburger steak. Ia yakin adiknya akan sangat menyukainya. Bagaimanapun juga, itu adalah makanan yang sering dibuat oleh ibu mereka sebelum meninggal dunia. Ia kembali ke toko dan dengan hati-hati membeli semua bahan yang dibutuhkan. Dalam perjalanan pulang, ia juga membeli 2 kotak bekal baru. Setibanya di rumah, ia mulai menumis bawang bombay dan mentega. Setelah itu, ia mencampurkannya ke dalam daging cincang dan membentuk beberapa patty. Ketika patty tersebut dimasak di atas wajan, ia membiarkannya matang hingga kedua sisinya berwarna coklat keemasan. Begitu selesai, ia mencicipinya. Namun rasanya masih belum sama seperti yang ia ingat. Bertekad menemukan rasa yang tepat, ia mencoba mengingat setiap detail kecil dari cara ibunya memasak. Lalu ia mengulang semuanya dari awal. Keesokan paginya, ia dengan penuh percaya diri memberikan kotak bekal itu kepada adiknya. Sang adik menerimanya, tetapi tidak terlalu berharap banyak. Saat waktu makan siang tiba dan ia membuka kotak bekalnya, ia terkejut melihat hamburger steak di dalamnya. Ia perlahan mengambil 1 gigitan. Pada saat itu juga, ia merasakan kembali cita rasa masakan ibunya. Hari itu, ketika kakaknya melihat kotak bekal yang kembali dalam keadaan benar-benar kosong, hatinya dipenuhi rasa puas dan bahagia. Kemudian ia teringat bahwa beberapa waktu sebelumnya, adiknya pernah membuatkan kimpira gobo, salah satu makanan favorit ibu mereka. Adiknya telah bekerja keras hanya untuk membuatnya senang. Keduanya memang tidak pandai mengungkapkan perasaan, namun jauh di dalam hati mereka memikirkan hal yang sama. Mereka ingin menyampaikan sedikit kenangan tentang rumah dan ibu mereka melalui makanan yang mereka buat untuk satu sama lain. Seiring waktu, hubungan mereka menjadi semakin erat. Sang kakak mulai membuatkan bekal setiap hari untuk adiknya, sementara sang adik belajar memasak makan malam. Berharap dapat sedikit meringankan beban kakaknya, ia mulai memasak untuknya dengan penuh kasih sayang.